Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan tadabbur surah Al-Qiyamah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa sangkaan orang-orang musyrik Mekah bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi itu sudah terbantahkan dengan sangat mudahnya, yaitu dengan adanya sebutan di dalam surah tersebut di mana Allah bersumpah dengan menyebut nafsu al-lawwamah. Nafsu yang senantiasa menyalahkan dirinya ketika dia terlanjur melakukan kesilapan. Dan juga kalau dia kurang melakukan kebaikan. Kenapa? Hal ini muncul karena keyakinannya bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini pasti akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dilakukannya itu adalah sesuatu keburukan, maka pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dia lakukan adalah sebuah kebaikan, pasti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat yang berikut ini kita akan menceritakan tentang pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seharusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tergesa-gesa membaca ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau sebelum malaikat Jibril alaihissalam menyempurnakan bacaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepadanya agar mendengarkan ayat-ayat itu terlebih dahulu sampai malaikat Jibril alaihissalam menyelesaikan penyampaiannya, menyelesaikan bacaannya. Bahwa ada kekhawatiran yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ingat awal ayat yang sudah disebutkan oleh malaikat Jibril tadi, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jaminan untuk menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga akan memudahkan bagi beliau untuk menyampaikannya kembali kepada para sahabatnya seperti apa yang diterimanya dari malaikat Jibril alaihissalam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman pada ayat yang ke-16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quranul Karim karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, di dalam ayat yang lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Thaha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran Al-Karim sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dan katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, saudara-saudara sekalian, kata para ulama, ini adalah sebuah metode pengajaran yang sangat bagus ya dari kisah yang sudah kita sebutkan ini, ketika seorang guru misalnya melihat muridnya melakukan satu kesilapan. Misalnya muridnya itu makan dengan tangan kiri. Nah, sebaiknya itu langsung ditegur saat itu juga dan hendaknya dikatakan kepadanya, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, ini akan melekat pada dirinya teguran seperti ini. Itu kata para ulama, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Baik, saudara-saudara sekalian, ya kita teruskan ayat berikutnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakannya di dadamu dan juga untuk membuatmu bisa atau pandai membaca
ayat-ayat Quran tersebut. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 jaminan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dan menghimpunkan ayat-ayat itu ke dalam dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda tidak akan melupakannya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-A'la ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu kepadamu, maka kamu tidak akan melupakannya. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya, ini maksudnya adalah seperti ayat-ayat yang dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk nanti dalam bab an-naskhi wal mansukh, ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui yang terang dan juga yang tersembunyi. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjamin tentang cara membaca ayat-ayat tersebut. Insya Allah pasti akan tepat seperti yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril dan seperti yang malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti itu jugalah nanti ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat tersebut kepada para sahabatnya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cara terbaik dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, adalah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, difahami dari lafaz qara'nahu, ini kata para ulama, wallahu ta'ala a'lam, hal itu menunjukkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca melalui mushaf yang tertulis padanya teks-teks ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ketika malaikat Jibril alaihissalam menunjukkan khattan maktuban, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira waktu itu, di saat diturunkannya wahyu yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Kenapa? Karena malaikat Jibril ketika itu menunjukkan ayat-ayat yang tertulis ya di dalam mushaf. Ya. Saya tidak bisa membaca, maksudnya saya tidak pernah belajar membaca dan menulis sehingga saya tidak bisa membaca apa yang engkau tunjukkan kepadaku. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan berikutnya, yaitu tsumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, atas tanggungan kami jugalah penjelasannya, bahwa penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an itu Allah sendiri yang akan menjelaskannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksud dari ayat di atas adalah sesudah engkau hafal ayat-ayat tersebut dan engkau baca, maka kami akan menjelaskan dan menerangkan kepadamu mengenai makna ayat-ayat tersebut sesuai dengan apa yang kami kehendaki dan kami tentukan. Nah, saudara-saudara sekalian, makna yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut, apa maksudnya? Kata para ulama adalah makna-makna yang berkaitan tentang masalah akidah, yang berkaitan tentang masalah syariat, akhlak, adab, hukum-hukum, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di sini ilmu-ilmu yang bisa difahami dari teks-teks Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan alam semesta, masa lalu, masa sekarang, dan masa
akan datang, atau apa yang disebut dengan sekarang ini adalah al-i'jaz al-ilmi fi Al-Quran Al-Karim. Mukjizat ilmu di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itu, kata para ulama tafsir, ayat di atas tadi, di sana dikatakan thumma inna alaina bayana. Kemudian menjadi kewajiban kami untuk menjelaskannya. Nah, lafaz thumma itu menunjukkan alat tarakhi. Artinya tidak langsung diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala makna-makna ayat-ayat tersebut, akan tetapi sesuai dengan perjalanan waktu Allah akan terangkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan tentang makna-makna Al-Qur'an ini, kata para ulama, tidak hanya berhenti pada masa hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga akan berterusan walaupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Iya, memang masalah agama itu sudah selesai. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu sebagai agamamu. Islam itu sudah sempurna ajarannya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun yang tidak berkaitan tentang masalah agama seperti yang kita katakan tadi, yang berkaitan tentang al-i'jaz al-ilmi fi Al-Quran Al-Karim, ya mukjizat ilmu di dalam Al-Quranul Karim, atau apa saja yang tidak berkaitan dengan agama, dengan syariat, itu sesungguhnya akan berterusan. Karena itulah dikatakan Al-Qur'anu kitabun khalidun. Al-Quran itu adalah kitab yang kekal, yang tidak akan berubah. Walakin ma'anihi mutajaddidah. Akan tetapi makna-maknanya akan bisa difahami, ada sesuatu yang baru. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Nah, tentu saja saudara-saudara sekalian, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ini, kita menghindari takalluf, terlalu memaksa, atau ta'assuf terlalu memudahkan, ya. Dan tentu saja juga harus mengikut kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita terangkan? Wallahu ta'ala alam. Mungkin diantaranya adalah bahwa Al-Quran itu harus kita ambil secara talaqi, musyafahatan, ya, berguru, sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berguru kepada malaikat Jibril. Dalam berguru ini kita harus sempurnakan bacaan kita mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, agar tidak ada bacaan yang kemudian salah kita dalam mengucapkannya. Dan yang kedua adalah kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim. Sangat jelas dari ayat ini. Pertama, kita harus membacanya. Yang kedua, kita harus menghafalnya, memahaminya, dan kemudian kita amalkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi kita. Yang berikutnya adalah dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, baik kita baca, kita menghafal, dan juga kita memahami serta berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, diperlukan sebuah kesabaran. Dan yang terakhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan hidayah, ilham kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang terus berusaha untuk belajar mencari ilmu dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan ilmu kepadanya. Nah, inilah barangkali pelajaran yang bisa kita ambil. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.